Shalom, kembali lagi bersama saya Yesus Pengdatu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendampingan pastoral terhadap kenakalan remaja. Ya, menurut peneliti, pendampingan pastoral itu sangat penting diberikan kepada remaja yang nakal. Itu adalah suatu bentuk atau suatu upaya dalam bentuk pribadi remaja tersebut menjadi lebih baik. Jadi, tidak hanya berdampak positif terhadap perubahan secara fisik dan psikis, namun ini juga mampu memberikan perubahan secara spiritual. Jadi, di mana remaja ini yang sebagai tulang punggung gereja harus memiliki karakter yang baik serta mengalami pertumbuhan dalam imannya. Ya, jadi kenakalan remaja terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama dari remaja itu sendiri, yaitu faktor internal maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Sejumlah faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu masa remaja adalah masa-masa keinginan untuk tahu yang segala sesuatu itu sangat tinggi. Termasuk salah satunya adalah pergaulan bebas. Beberapa faktor juga terjadi karena frustasi dari remaja tersebut, kemudian kurangnya kasih sayang dari keluarga atau orang tua sendiri, kemudian adanya dampak-dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, atau kurangnya dasar-dasar agama, masalah yang banyak dipendam oleh remaja tersebut, kemudian keluarga yang broken home, dan masih banyak lagi. Kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan anak remaja adalah hadirnya seorang pendamping atau hadirnya seorang pembimbing bagi mereka. Pembimbing atau pembina di sini mereka yang bisa membimbing remaja tersebut dengan baik, termasuk membimbing mereka dalam hal pergaulan. Kecenderungan yang sering dialami oleh remaja adalah ketika melakukan kesalahan. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menerima atau mengalami kekerasan dari orang tua itu sendiri, atau dari guru, atau bahkan orang lain di mana remaja ini melakukan kesalahan. Kekerasan yang mereka terima itu kadang kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Nah, maka disinilah dilakukan pembinaan pastoral dalam bertindak membina remaja tersebut untuk bertindak dengan tepat tanpa membuat remaja tersebut semakin terhakimi dengan cara memberikan pengarahan teologis yang benar. Karena itu, pada masa usia ini, remaja sangat membutuhkan pembinaan pastoral untuk dibina imannya, sehingga pembentukan pribadinya baik dengan orang tua maupun lingkungannya itu menjadi lebih baik. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan kita sebagai orang Kristen, apalagi kita sebagai remaja Kristen, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang hidup. Nah, bagi remaja di dunia, tubuh mereka itu adalah alat yang digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka sendiri. Sedangkan kita sebagai remaja Kristen, tubuh kita ini adalah kepunyaan Allah yang kudus. Nah, karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Nah, pandangan terhadap dunia ini sebagai remaja Kristen, kita patut mengasihi manusia yang ada di dunia ini. Nah, sebagaimana Allah sendiri mengasihi kita. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kemudian pandangan terhadap orang lain, Rasul Paulus sendiri berkata,
Jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Itu dapat dilihat dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Kita sebagai remaja Kristen, selain memikirkan diri kita sendiri, di samping itu juga kita harus memikirkan orang lain. Mengapa begitu? Karena pandangan Tuhan bahwa kelakuan atau kehidupan seorang remaja tidaklah hanya berhubungan dengan diri kita sendiri atau orang lain, tetapi yang paling penting adalah kehidupan remaja Kristen berhubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan adalah sumber kehidupan bagi orang Kristen. Nah, di tengah kehidupan masyarakat dan tantangan budaya saat ini, kita sebagai seorang remaja dipanggil untuk berakar di dalam Kristus. Nah, istilah berakar pada kata pertama adalah pemikiran seseorang kepada sebatang pohon, di mana pohon yang ditanam ini akan berakar dan memberi makanan kepada pohonnya, sehingga pohon tersebut bisa hidup dan berdiri tegap. Tanpa akar, pohon itu akan tumbang ketika ditimpa oleh badai. Nah, dapat dilihat pada dasarnya akar hidup seseorang, bahkan seorang remaja, itu adalah orang tua, keluarga, budaya, dan iman atau agamanya, di mana seorang remaja lahir dan juga berkembang. Nabi Yeremia menulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Jadi kita ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar ke tepi batang air. Kemudian kita kembali kepada pergaulan, pemberian pastoral. Pastoral terhadap pergaulan bebas atau kenakalan remaja ini dihubungkan dengan kehidupan manusia, termasuk spiritualitasnya, dan juga bagaimana hubungan pembimbingan pastoral untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana orang bisa memahami dan juga bisa mengembangkan pengetahuan Alkitab. Di dalam kitab Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, Yesus berkata sampai 3 kali. Perkataan tersebut langsung ditujukan kepada Petrus, yang pengakuannya adalah ia mencintai Yesus sendiri. Nah, itu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sebagai seorang remaja untuk selalu mencintai Yesus. Nah, bagaimana fungsi pastoral itu sendiri? Kita bisa melihat dalam pertama, fungsi pendampingan pastoral. Ini sangat penting karena dalam melakukan pendampingan pastoral kepada seseorang, kita bisa memberikan beberapa fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi menyembuhkan. Nah, fungsi ini sangat baik diberikan kepada remaja yang telah melakukan hal menyimpang. Ada ahli yang berkata, yaitu Arvan Beek, mengatakan bahwa fungsi menyembuhkan remaja yang mengalami masalah itu dapat berupa rasa kepedulian, rasa kasih sayang kepada remaja tersebut. Nah, di sini sang pastor ini dengan setia mendengarkan setiap permasalahan yang dialami oleh remaja ini. Kemudian sang pastor memberikan dukungan doa, mengajak remaja itu untuk membaca Alkitab dan saling berbagi pengalaman-pengalaman imannya. Nah, sehingga melalui kepedulian ini, sang pastor diharapkan mampu memberikan rasa kelegaan, rasa aman, dan mampu mengurangi beban
dari remaja tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi membimbing. Jadi melalui fungsi membimbing di sini, jadi adanya keterlibatan dan pengembangan hubungan antara pastor dengan anak remaja itu. Mereka saling menerima dan saling mempercaya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan oleh pastor di sini adalah bisa melakukan teknik doa, bisa juga melakukan teknik meditasi supaya remaja ini merasakan hubungan dengan pastor. Nah, melalui hubungan itu sang remaja juga bisa merasakan hubungannya dengan Tuhan, sehingga membantu anak remaja ini untuk bisa sampai pada relasi pribadinya dengan Tuhan. Kemudian remaja diberikan jalan keluar, sang pastor juga memberikan semangat, memberikan contoh-contoh teladan dari beberapa orang-orang sukses atau juga contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian sang pastor ini menasihati remaja tersebut agar tidak menanggapi suatu permasalahan dengan sikap amarah, namun sebaliknya dengan menghadapi setiap permasalahan dengan sikap yang sabar, tenang, dan dari itu sang remaja bisa melalui itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, fungsi menopang. Fungsi menopang di sini yaitu sang pastor membantu remaja tersebut untuk bisa menerima apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Kemudian sang pastor meyakinkan remaja itu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, baik itu sakit atau luka dalam dirinya, itu bisa ia lewati dan bisa juga disembuhkan. Nah, artinya pada tahap ini pastor mencari tahu apa keinginan dari remaja ini, atau sang pastor mencari tahu apa kebutuhan dari remaja ini. Setelah itu pastor bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gambaran diri, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai gambaran diri seorang remaja. Ya, jadi dalam hal ini remaja didorong serta diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Remaja ini bisa memiliki perubahan karakter terkait dengan kemauan untuk saling mendengarkan pendapat orang lain, hingga ia diberikan teladan terkait orang sukses untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Kemudian fungsi memelihara. Fungsi memelihara ini bertujuan untuk menguatkan sang remaja agar terus berubah ke jalan yang lebih baik dengan menggunakan atau memanfaatkan segala talenta dan potensi yang dimiliki oleh sang remaja ini. Kemudian sang pastor juga memberikan perbedaan gambaran kepada remaja tentang perilaku yang melanggar atau perilaku yang menyimpang dengan perilaku yang benar dan yang perilaku yang lebih bertanggung jawab. Kemudian sang remaja diarahkan untuk tidak hanya berubah secara rohani, tetapi juga secara emosional dan karakternya, sehingga mampu memiliki pikiran yang positif serta mampu mengembangkan potensi atau bakat yang ada pada dirinya sendiri. Nah, kemudian ada beberapa bentuk pastoral yang bisa dilakukan oleh sang pastor. Yang pertama yaitu bentuk pastoralnya perkunjungan dan percakapan. Pelayanan yang dilakukan oleh pastor ini kepada remaja adalah perkunjungan dan percakapan. Percakapan di sini bukan percakapan yang biasa saja, tapi pada tahap ini pastor memberikan kesempatan kepada remaja untuk memikirkan perilaku yang sedang dilakukan remaja ini. Apakah perilaku yang sedang ia lakukan saat ini membuat sang anak bahagia atau membuat remaja itu senang? Nah, dan dalam tahap ini bisa juga membuat remaja untuk bertobat
dengan memberikan sebuah ayat-ayat Alkitab. Kemudian sang pastor memberikan kesempatan kepada sang remaja untuk membuat sebuah komitmen atau perencanaan yang akan dilakukan. Nah, sehingga di sini sang remaja belajar untuk bertanggung jawab atas komitmen yang telah ia buat. Nah, kemudian sang pastor mendengarkan setiap cerita-cerita terkait penyebab tindakan kenakalan yang terjadi dalam diri remaja tersebut. Kemudian memberikan nasihat sehingga solusi terhadap permasalahan remaja ini. Nah, dengan demikian sang remaja mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian bentuk pastoral yang dilakukan yaitu pembinaan. Nah, pendampingan pastoral melalui pembinaan juga dapat dilakukan untuk membina sikap dan karakter dari remaja tersebut, di mana remaja di sini diajak menjadi pribadi yang mampu mengontrol dirinya, mampu untuk saling menghargai, dan lebih mampu untuk melakukan refleksi pribadi terhadap kesalahan yang pernah remaja ini lakukan. Nah, dalam pembinaan, pastor juga menyatakan bahwa remaja mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Kemudian sang remaja juga mampu bersosialisasi dengan baik dan mampu untuk mendengarkan pendapat orang lain. Biasanya dilakukan seperti pembinaan langsung oleh sang pastor di gereja, khusus kepada remaja-remaja atau pemuda-pemudi dalam lingkup gereja tersebut. Kemudian pelayanan bentuk pastoral yang dilakukan yaitu pelayanan atau persekutuan. Nah, di sini bentuk pendampingan pastoral dalam hal ini pelayanan atau persekutuan dilakukan terhadap spiritualitas remaja tersebut. Nah, di mana pastor di sini mengajak remaja tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih giat berdoa dan membaca firman Tuhan, kemudian lebih aktif mengikuti ibadah-ibadah dan lebih terlibat dalam pelayanan-pelayanan, baik sebagai pemusik, singer atau apapun potensi atau bakat yang dimiliki remaja tersebut. Atau dalam hal ini kebanyakan remaja itu secara langsung itu terlibat dengan mengajar sekolah minggu. Nah, dengan adanya pendampingan pastoral ini akan membentuk pribadi remaja tersebut yang lebih memiliki tujuan hidup yang lebih baik dan Tuhan sebagai sumber segalanya. Nah, ketika hal tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan memberikan efek positif terhadap pelayanannya, terhadap hubungan sosialnya, dan terhadap relasi pribadi sang remaja dengan Tuhan juga menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada saat ini. Terima kasih telah menonton and see you.